Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Sana Celarisa BK Yuju, NIM 2019-310253. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maya Indasari dengan NIM 2019-310256. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Friska Lenskis Sonokil dengan NIM 2019-310385. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Kajaya Marhani dengan NIM 2019-310427. Kami akan mempresentasikan tentang short run decision making, relevant costing. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan jangka pendek terdiri dari memilih di antara alternatif dengan akhir pandang langsung atau terbatas, dan juga disebut sebagai keputusan taktis karena mereka melibatkan memilih antara alternatif dengan kerangka waktu langsung atau terbatas dalam pikiran. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan ialah biaya yang dapat dihindari dan harus selalu dipertimbangkan di dalam setiap kali mengambil keputusan oleh manajemen. Definisi lainnya mengatakan bahwa biaya relevan ialah biaya yang akan terjadi di masa datang dengan nilai yang berbeda untuk setiap alternatif yang akan dipilih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang opportunity cost atau biaya peluang. Jadi opportunity cost ini merupakan manfaat yang dikorbankan atau dilepaskan ketika suatu alternatif yang dipilih terhadap alternatif yang lain. Ini cukup relevan karena dia memenuhi baik future cost atau juga berbeda dengan alternatif yang satu dengan yang lainnya, tetapi dia bukan biaya akuntansi. Nah, akuntan tidak akan mencatat biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang karena tidak keluar di laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya adalah sunk cost atau biaya hangus, di mana ini adalah biaya yang tidak mempengaruhi aksi-aksi kita di masa yang akan datang. Itu sudah terjadi, jadi tidak mungkin bisa berubah. Nah, meskipun manajer harus menampilkan sunk cost untuk mengambil keputusan, tetapi seringkali sifat manusia ini sering memperbolehkan sunk cost mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya adalah depresiasi. Ini kan biaya yang sudah hilang, tetapi sering dialokasikan di periode yang akan datang karena hal ini tidak bisa dihindari. Nah, sebetulnya ini tidak relevan dan harus diabaikan, meskipun nanti harus diserap jika untuk keputusan yang sudah berjalan, tetapi untuk keputusan yang belum maka harus diabaikan. Baik, selanjutnya yaitu perilaku biaya dan biaya yang relevan atau cost behavior and relevant cost. Sebagian besar keputusan jangka pendek memerlukan pertimbangan ekstensif tentang perilaku biaya. Namun, anggapan tersebut tidak benar. Poin kuncinya adalah bahwa perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya harus dipertimbangkan saat menilai relevansi. Perubahan dalam permintaan dan penawaran sumber daya di berbagai alternatif dapat menyebabkan perubahan dalam pengeluaran. Perubahan dalam pengeluaran sumber daya adalah biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keinginan relatif dari dua alternatif. Penetapan biaya yang relevan adalah nilai dalam menyelesaikan berbagai jenis masalah. Secara tradisional, aplikasi ini mencakup keputusan yang pertama yaitu untuk membuat atau membeli sebuah komponen. Yang kedua, untuk mempertahankan atau melepaskan segmen atau lini produk. Yang ketiga, untuk menerima pesanan khusus dengan harga lebih murah dari harga biasanya. Yang keempat, untuk memproses lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pemisahan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang banyak prinsip yang untuk pengambilan keputusan yang sama berlaku untuk berbagai masalah. Nah, di sini ada beberapa keputusan. Yang pertama ada buat atau beli. Di sini buat atau beli yaitu seseorang manajer di sebuah perusahaan, salah satunya perusahaan jasa, mungkin perlu memutuskan apakah akan menyediakan layanan di dalam perusahaan atau untuk melakukan outsourcing. Nah, keputusan ini membuat atau membeli adalah keputusan yang melibatkan pilihan antara produksi internal dan eksternal. Kemudian ada keputusan pesanan khusus. Nah, di sini keputusan pesanan khusus adalah keputusan pesanan khusus berfokus pada apakah pesanan dengan harga khusus harus diterima atau ditolak. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari waktu ke waktu itu perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang berbeda dari harga aslinya. Nah, harga kan bervariasi untuk pelanggan di pasar yang sama, dan perusahaan sering memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari pelanggan potensial di pasar yang biasanya tidak dilayani, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada keputusan pertahanan atau jatuhkan. Nah, di sini maksud dari keputusan pertahanan atau jatuhkan yaitu penetapan biaya yang relevan menjelaskan tentang bagaimana informasi yang harus digunakan untuk sampai pada keputusan. Nah, keep or drop with complementary effect. Nah, terkadang menjatuhkan atau baris yang akan menurunkan penjualan baris lainnya, karena banyak pelanggan membeli kedua baris pada saat yang bersamaan, dan informasi ini dapat mempengaruhi keputusan simpan atau jatuhkan, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada keputusan campuran. Di sini keputusan campuran yaitu seringkali organisasi memiliki fleksibilitas yang luas dalam memilih bauran produk mereka. Nah, campuran produk ini mengacu pada jumlah relatif dari setiap produk yang diproduksi. Nah, kemudian keputusan tentang bauran produk dapat berdampak signifikan pada profitabilitas organisasi. Nah, setiap campuran memiliki alternatif yang disertai dengan tingkat keuntungan yang terkait. Seseorang manajer itu dalam hal ini seorang manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan keuntungan total. Nah, karena biaya tetap tidak berbeda dengan tingkat aktivitas, maka total biaya tetap perusahaan akan sama untuk semua kemungkinan campuran, dan oleh karena itu tidak relevan dengan keputusan. Nah, dari hal ini disimpulkan bahwa seseorang manajer perlu memilih alternatif yang dapat memaksimalkan margin kontribusi, seperti itu. Nah, adapun beberapa sumber yang dibatasi oleh yaitu organisasi yang sering menghadapi banyak kendala, termasuk antara lain seperti keterbatasan bahan baku, kemudian keterbatasan tenaga kerja terampil, kemudian ada permintaan terbatas untuk setiap produknya. Nah, solusi dari masalah tersebut yaitu dengan adanya bauran produk dan beberapa kendala jauh lebih rumit dan membutuhkan
penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linier yang dicadangkan untuk kursus manajemen biaya lanjutan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penggunaan biaya dalam keputusan harga. Nah, di sini salah satu keputusan yang sangat sulit untuk dihadapi oleh perusahaan adalah penetapan harga. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada penetapan harga berbasis biaya dan yang kedua adalah target costing dan pricing. Nah, di sini penetapan harga yaitu ada permintaan. Nah, permintaan di sini adalah salah satu sisi dari persamaan harga. Nah, di antaranya yaitu pasokan. Nah, pasokan ini adalah sisi lain dari permintaan. Karena mengapa sisi lain dari permintaan? Karena pendapatan harus menutupi semua biaya bagi perusahaan untuk memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya dari perusahaan, memulai dengan biaya untuk memutuskan harga. Nah, artinya mereka itu menghitung biaya produk dan menambahkan keuntungan yang diinginkan. Nah, mekanisme pendekatan tersebut itu sangat mudah. Nah, untuk contoh perhitungan rumusnya yaitu price using markup sama dengan cost per unit ditambah cost per unit dikali markup percentage, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu target costing dan pricing. Nah, target costing adalah metode penentuan harga pokok suatu produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Nah, untuk rumus perhitungan target costing dan pricing yaitu target cost sama dengan target price dikurangi dengan desired profit, seperti itu. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.